Coba pikirkan ini. Apa jadinya kalau semua yang kita pelajari tentang sejarah adalah versi yang direkayasa? Versi yang sengaja disusun oleh mereka yang menang perang, menjatuhkan lawan, lalu menulis kisahnya seolah mereka adalah pahlawan. Lalu, bagaimana nasib versi mereka yang kalah? Kita diajari bahwa sejarah itu fakta. Tapi benarkah? Bagaimana jika setiap buku sejarah adalah senjata propaganda, dirancang untuk menyembunyikan genosida, menghapus budaya, atau menutupi kejahatan yang tak ingin dikenang? Dari pembakaran perpustakaan Alexandria hingga penghapusan suku asli oleh bangsa kolonial, dari kisah pahlawan yang ternyata tiran hingga catatan peradaban yang hilang, sejarah seperti teka-teki yang kehilangan potongan-potongan kuncinya, dan hanya mereka yang menang, yang memegang pena untuk menulisnya. Video ini akan membongkar sisi gelap dari ungkapan klasik. Sejarah ditulis oleh pemenang. Tapi kali ini, kita akan bertanya lebih dalam. Apa yang mereka sembunyikan? Dan mengapa kita tak pernah diajarkan versi lengkapnya? Sepanjang sejarah, satu pola selalu muncul. Setiap kekaisaran yang bangkit membangun versinya sendiri tentang masa lalu. Mereka bukan hanya memenangkan peperangan, tapi juga memenangkan narasi. Bangsa Romawi menggambarkan musuh-musuhnya sebagai barbar, walaupun beberapa suku Germanik dan Celtic memiliki struktur sosial yang kompleks. Penjajahan Eropa di Asia dan Afrika dikisahkan sebagai misi peradaban, padahal di baliknya ada perbudakan, eksploitasi, dan pembunuhan massal. Suku Aztec, Inca, dan Maya sering disebut penyembah berhala kejam. Padahal catatan arkeologi menunjukkan bahwa mereka memiliki astronomi tingkat tinggi, sistem pertanian canggih, dan filsafat spiritual mendalam. Tapi catatan mereka dibakar habis oleh para penakluk. Sejarah bangsa-bangsa besar Asia seperti Sriwijaya, Majapahit, atau bahkan peradaban di Afrika Barat, nyaris tak diajarkan secara global. Bukan karena tak penting, tapi karena mereka bukan pemenang dalam sistem global yang dibentuk Eropa. Dengan kontrol penuh atas media, kurikulum, dan bahasa, para pemenang bisa menentukan siapa pahlawan, siapa pengkhianat, siapa suci, dan siapa kafir. Dan begitulah sejarah yang kita pelajari dibentuk. Ada banyak contoh nyata bagaimana sejarah telah dipelintir. Misalnya, Christopher Columbus dalam banyak buku digambarkan sebagai penemu dunia baru. Tapi catatan asli justru menyebut dia menyiksa penduduk asli, memperbudak anak-anak, dan memicu genosida. Perang salib digambarkan sebagai perang suci untuk merebut tanah suci. Tapi kenyataannya, banyak penjarahan, pembantaian, dan ekspansi kekuasaan yang dilakukan atas nama agama. Bahkan kota Kristen Timur pun ikut dihancurkan oleh pasukan salib. Revolusi Perancis dianggap kemenangan rakyat, tapi banyak pembersihan politik, propaganda, dan manipulasi sejarah dalam prosesnya. Tokoh-tokoh minoritas, wanita, dan kelompok spiritual alternatif dihapus dari catatan. Jepang abad ke-20 dikenal karena teknologi dan kemajuan militer. Tapi banyak rakyat Asia tak pernah mendengar kisah pembantaian Nanking, di mana puluhan ribu warga Tiongkok dibunuh oleh tentara Jepang. Mengapa ini tak masuk kurikulum dunia? Sejarah modern pun sama. Perang Irak dan Afghanistan diawali oleh narasi senjata pemusnah massal, yang akhirnya terbukti tidak ada. Tapi narasinya terlanjur dicetak dalam buku-buku, dokumenter, dan berita arus utama. Salah satu cara paling halus mengendalikan sejarah adalah dengan mengabaikan peradaban yang lebih maju dari yang diajarkan. Kita tahu soal Yunani dan Romawi, tapi jarang dibahas soal Göbekli Tepe yang berusia lebih dari 11.000 tahun, lebih tua dari piramida. Zimbabwe besar, Timbuktu, dan kerajaan Mali pernah menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan di Afrika. Tapi sistem kolonial menghapus itu semua dari buku sejarah agar citra Afrika terbelakang tetap hidup. Peradaban Indus Valley memiliki sistem sanitasi dan tata kota canggih, jauh sebelum bangsa Eropa mengenalnya. Tapi tidak banyak disebut di buku sejarah Barat.
Bahkan peta dunia klasik pun menaruh Eropa di tengah dan dunia lain sebagai pinggiran. Beberapa arkeolog percaya bahwa teknologi dan pemahaman kosmik kuno mungkin telah dikubur bersama reruntuhan. Entah karena alam, atau karena ada kekuatan yang sengaja menyembunyikannya. Pertanyaannya, mengapa peradaban-peradaban ini diabaikan? Karena mereka tidak cocok dengan narasi linear Barat sebagai puncak kemajuan? Atau karena mereka menyimpan kebenaran lain yang tak ingin diketahui dunia? Bukan hanya versi alternatif sejarah yang diabaikan, tapi juga dokumen-dokumen yang menyimpan rahasia penting dihancurkan atau disembunyikan. Perpustakaan Alexandria dibakar 3 kali oleh penguasa berbeda, dan ribuan tahun pengetahuan hilang selamanya. Arsip Rahasia Vatikan menyimpan ribuan dokumen yang tak boleh diakses publik. Apa isinya? Tak ada yang tahu pasti. Tapi banyak sejarawan yakin, dokumen itu bisa mengubah persepsi manusia tentang sejarah, agama, dan asal-usul peradaban. Pada era kolonial, Inggris, Belanda, dan Spanyol menyita ribuan manuskrip dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Banyak yang dikembalikan dalam bentuk yang telah diterjemahkan, disunting, atau bahkan disimpan di museum asing tanpa izin negara asal. Di Tiongkok, banyak teks kuno tentang pengobatan dan energi spiritual disingkirkan selama revolusi kebudayaan. Di Amerika, sejarah penduduk asli dihancurkan dan diganti dengan mitos pemukim damai. Saat satu kebenaran disembunyikan, lahirlah satu kebohongan. Dan semakin lama kebohongan itu hidup, semakin banyak generasi yang percaya bahwa itu adalah kebenaran. Alasan paling sederhana, kekuasaan. Siapapun yang mengendalikan sejarah, mengendalikan masa depan. Dengan mengatur narasi, para pemenang bisa membentuk opini, menulis ulang moral, dan menetapkan siapa yang pantas dihormati dan siapa yang harus dilupakan. Dengan menulis sejarah sendiri, penguasa bisa mencuci tangan dari kejahatannya. Mereka bisa membungkam suara lawan, menciptakan pahlawan palsu, dan menghapus kebenaran yang tak sesuai dengan agenda politik atau agama. Selain itu, memanipulasi sejarah juga menjaga stabilitas kekuasaan. Jika masyarakat tahu bahwa sejarah mereka dibohongi, maka kepercayaan terhadap sistem pun bisa runtuh. Maka kebohongan itu harus dijaga dengan propaganda, kurikulum, dan media. Namun, di era digital ini, kebenaran mulai pecah ke permukaan. Dokumen bocor, arsip dibuka, dan para peneliti independen mulai merangkai kembali mozaik sejarah yang selama ini terkubur. Kita sedang menyaksikan babak baru, di mana sejarah yang dulu hanya bisa ditulis oleh pemenang, kini mulai ditantang oleh suara-suara dari mereka yang dulu dibungkam. Sejarah ditulis oleh pemenang. Kalimat ini bukan sekadar kutipan. Ini adalah peringatan bahwa apa yang kita tahu bisa jadi hanya sebagian kecil dari kebenaran. Dan sisanya telah dihapus, dibakar, atau diganti. Tapi zaman telah berubah. Internet, teknologi, dan kesadaran kolektif membuat kita bisa menggali ulang sejarah dari sisi yang selama ini disembunyikan. Kita tak harus percaya pada satu versi saja. Video ini bukan tentang mengajarkan ulang sejarah, tapi mengajak kamu untuk bertanya, menggali, dan berpikir kritis. Siapa yang menulis kisah yang kamu percayai? Dan siapa yang mereka hapus dari cerita itu? Kalau kamu merasa sejarah yang kamu tahu bukan satu-satunya versi, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, karena masih banyak kebenaran yang harus kita bongkar bersama.